Mereka disebut jin nasab, terikat bukan oleh perjanjian, tapi oleh darah. Sebagian keluarga hidup normal, tapi ada satu dari keluarga tersebut yang selalu melihat bayangan yang sama sejak kecil. Anehnya, jin itu tidak pernah mengganggu, tapi ia justru menjaga, mengawasi, dan menunggu. Menunggu sampai ada satu keluarga yang menyadari keberadaannya. Sampai saat itu, mimpi buruk pun dimulai. Malam ini, saya akan membahas kisah tentang jin nasab, makhluk yang tidak bisa dipanggil dan tidak bisa pula dilepaskan dengan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doa. Malam ini saya akan membahas tentang jin nasab. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar tahu edukasi mistis berikutnya. Jadi jin nasab ini terikat bukan karena perjanjian, tapi oleh darah. Di mana jin ini melakukan perjanjian darah oleh leluhur keluarga tersebut. Di mana ada suatu keterikatan, perjanjian kekuatan, perjanjian tentang hal duniawiyah, perjanjian tentang mendukung dalam segi hal ekonomi, mendukung dengan kewibawaannya, mendukung agar dihormati di lingkungan sekitar. Jin ini termasuk jin yang bisa disebutkan keep silent ya. Saya nyebut keep silent. Karena apa? Kadang jin ini tidak terdeteksi. Jin ini mencari dari keluarga tersebut yang sanggup menerimanya. Karena apa? Karena kekuatannya tidak sembarangan. Tidak semua anggota keluarga dari yang melakukan perjanjian ini kuat. Karena ketika satu anggota keluarga tersebut diikuti dengan jin nasab ini, banyak hal negatif yang terjadi pada dirinya. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut ketika diikuti oleh jin nasab ini? Nah, di sini saya akan membahas ketika seseorang tersebut diikuti oleh jin nasab. Buat teman-teman sobat mistis dimanapun Anda berada yang
merasa dirinya diikuti oleh jin nasab ini, coba komen-komen di bawah. Kita cari solusinya di sini. Siapa tahu ada solusi, siapa tahu ada cara yang kalian cari selama ini. Nah, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani, ada ada seorang teman, dia bercerita ke saya bahwa ada saudaranya yang ketika dia sekolah tuh sering sakit-sakitan. Terus kalau ke tempat angker, pulang dari tempat tersebut, dia pasti sakit. Bahkan dia sering mimpi yang aneh-aneh, sesosok pria misterius, yang bahkan dia pun tidak tahu, dan bahkan sesosok pria misterius ini nggak berbicara, nggak mengenalkan dirinya. Sampai pada suatu ketika, dia setelah SMA di sini, dia sering sakit-sakitan, bahkan dalam seminggu dia sekolah hanya 1 hari. Mengganggu, jelas mengganggu. Karena apa? Karena kita lagi menuntut ilmu. Cara mengganggunya seperti apa? Dia sering melihat hal-hal gaib, contohnya seperti melihat pocong, melihat kunti. Bahkan sering ada makhluk-makhluk tak kasat mata ngedekatin dirinya, yang orang lain tidak lihat, tapi dia melihatnya. Ketika itu terjadi, dia jatuh sakit dan badannya panas semua. Terus selain itu apa? Badannya tuh lemah. Badannya jadi lemah. Sering sakit-sakitan, terutama di bagian lambung. Kalau kata dokter GERD. Tapi bukan GERD. Terus apalagi yang dirasa secara fisik? Si tengkuk ini dia sering sakit, sering pusing, bahkan sering melihat bayangan-bayangan yang nggak jelas. Disebut halusinasi, kenapa harus sering? Yang namanya halusinasi itu nggak sering ya, berkali-kali. Hingga suatu saat saya mencoba berkunjung ke rumah teman saya, dan di situ saya ngobrol. Saya bertanya yang tadi saya tanyakan. Ternyata benar semua. Bahwa ketika sobat mistis mengalami ciri-ciri yang tadi saya katakan, itu adalah ciri-ciri kalian diikuti oleh jin nasab. Kalau kalian tidak merasa mengulik suatu ilmu atau mempelajari suatu ilmu, terus tiba-tiba sensitivitas kalian terhadap energi gaib itu meningkat, gampang sakit-sakitan, terus gampang melihat hal yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat sama orang kebanyakan, terus sakit lambung, sering sakit di pundak, pusing, yang akhirnya jatuh sakit tanpa sebab. Itu adalah indikasi kalian diikuti sama jin nasab.
Nah, setelah saya ngobrol nih sama orang tersebut, sebut saja dia Putri. Jadi si Putri ini merasakan yang tadi saya deskripsikan, yang tadi saya jelaskan. Ketika saya telusuri posisinya ada di mana, saya tanya, kamu sering sakit pinggang nggak? Kamu sering sakit bagian ginjal ya di sini ya, di sini. Atau bagian lambung di sini, saluran kemih kadang ya. Bener katanya, sering. Nah, berarti jin tersebut diam di tempat itu. Terus gimana cara melepaskannya? Ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya, dikarenakan kode etik keilmuan dan kode etik alam gaib ya. Susah saya buat menjelaskan, yang pastinya saya jelaskan secara umum aja ya. Jadi saya negosiasi ke jin tersebut, kamu tuh seperti apa? Kenapa? Kan beda alam. Katanya saya keturunan Timana Horeng. Kampret cek saya teh ya. Ternyata orang tuanya, leluhurnya yang dahulu kala melakukan sebuah perjanjian dengan jin tersebut. Tapi jin ini tuh bukan dedengkotnya, bukan sesepuhnya. Ini bisa dikatakan ya anaknya. Anaknya udah pengaruhnya luar biasa seperti ini. Apalagi yang sesepuh jin ini ya. Ya makanya buat teman-teman yang merasakan yang tadi saya sebutin, ciri-ciri yang tadi saya sebutin, itu adalah indikator kalian diikuti sama jin nasab. Dengan catatan kalian tidak pernah mempelajari ilmu gaib ya. Tiba-tiba aja katanya tiba-tiba aja merasakan atau sensitivitas energi ke alam gaib itu luar biasa gitu, langsung berasa gitu. Nah, itu berarti indikator kalian diikuti sama jin asam. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya jin tersebut tuh berhasil, walaupun ada sedikit bentrok ya. Karena apa? Karena dia merasa gagah, dia merasa jago. Akhirnya kita gitik dulu saeutik dicentang heula si Rana. Soalnya polontong, Bang. Itu. Yang akhirnya dia mengaku kalah, akhirnya dia keluar. Tapi keluarnya ini nggak langsung ke tempat asalnya. Karena apa? Karena kalau kita suruh ke tempat asalnya, dia bakal balik lagi. Karena apa? Ingat satu, sifat jin itu pembohong. Ya. Kalau sudah bohong, bahaya. Jangan 100% percaya sama jin. Dia suka tipu-tipu, hati-hati. Makanya, saya saranin, udahlah kata saya, kamu masuk aja ke botol, cek saya tuh udah pensiun dini ha. Akhirnya dia mau dimasukin ke botol nih, digajin dan junalnya ngebeledug mau gitu loh pas dibuka. Jadi si jin ini saya masukin ke botol ya, masukin ke botol dengan kemauan dia sendiri tentunya. Apa yang terjadi coba? Seketika si Putri ini tubuhnya lemas luar biasa. Walaupun lemas, dia merasakan ada sesuatu yang hilang, tapi enak gitu. Di hatinya tuh lega gitu, dunia tuh berasa lega, gitu ha. Nggak ada unek-unek, nggak, hati itu nggak sempit gitu, berasa lega.
nggak ada masalah. Kalau sebelumnya berasa ada masalah, berasa sumpek gitu, aduh nggak enak aja. Perasaan tuh nggak enak aja. Tidur nggak nyenyak, makan pun nggak mau. Saya melihat sendiri dia langsung makan, padahal dari pagi itu dia nggak makan. Lapar katanya. Setelah jin tersebut dikeluarin. Ngeri, ngeri. Karena apa? Dia kuat nggak makan karena pengaruh si jin ini. Si jin ini kan ya tahu sendiri lah ya, retensi waktu antara dunia jin sama dunia manusia kan beda. Enggak. Mungkin dia makan sekali waktu itu. Kan gini nih. 1 jam di alam jin sama 1 jam di alam kita kan berbeda jauh ya. Sama dengan berapa hari di alam kita kan, kalau 1 jam di sana kan. Nah, dia sudah makan misalkan nih, dia bakalan kuat nih sampai 3 hari nggak makan. Terus terang, si putri ini sampai 3 hari nggak makan kuat. Tapi ketika si jin ini dilepasin, tiba-tiba dia lapar. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Padahal waktu itu jam 12 tengah malam. Untungnya ya sanggup. Nah, buat teman-teman yang merasakan nggak enaknya diikuti jenazah, coba deh lepas ke orang yang bisa. Soalnya apa? Selain merusak kehidupan, merusak diri, juga merusak dalam hal percintaan. Karena kalau yang diam di jin laki-laki di perempuan itu bahaya. Begitupun sebaliknya. Bakalan susah jodoh. Walaupun itu jin asap ya. Kalau peribahasa orang Sunda itu ketempuhan buntut maung. Makanya begitu teh karunya lah. Tapi sebagian orang, wah enak katanya, bisa ngelihat hantu. Hantu mana yang ngelihat hantu ngeunah? Waduh, nggak enak ngelihat yang kayak gitu tuh nggak enak. Soalnya energi kita tersedot atau terambil ya. Akhirnya apa? Lemes ke badan. Hidup nggak semangat, pengennya tidur aja. Coba deh buat sobat mistis di rumah yang mengalami ciri-ciri hal yang tadi ya. Coba konsultasikan ke orang yang bisa ya. Yang tahu solusinya, caranya gimana. Dikarenakan durasi waktu ya, bukan nggak mau panjang lebar. Mungkin segini dulu ya penjelasan dari saya tentang jin asap. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share ya, biar lebih tahu edukasi mistis berikutnya ya, biar tidak terbohongi sama tipu daya dukun dan jin-jin yang tersesat apa namanya. Mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena kesalahan datang dari pribadi. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.